Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat bertemu kembali di dalam kajian suluk online, gelombang ke-11, pertemuan ke-22. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum mulai, mari kita tundukkan hati sejenak, memohon dengan penuh kesadaran diri bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, untuk mengubah dunia sekitar kita, kecuali Allah bukakan pintu-pintunya. Dan salah satu pembuka pintu adalah ilmu. Dengan kesadaran, kita bisa melihat sesuatu fenomena menjadi lebih luas, menjadi lebih bermakna. Makna itu yang kemudian membuat kita menjadi menjejak di dalam keseharian, menjadi teguh, menjadi tidak cengeng, menjadi bersyukur dengan apapun yang Dia hadirkan di hari ini. Baik, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga kiranya Engkau limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan kisah perjalanan Musa alaihissalam. Sudah memasuki periode diutus oleh Allah Ta'ala untuk berhadapan face to face dengan Fir'aun. Kalau kita recap sejenak ya, perintah untuk menghadap Fir'aun itu baru muncul setelah episode Musa melihat pohon api di lembah tua. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Dengan kata lain, secara konsep, setelah seseorang mengenal dirinya, mengenal misi hidupnya, dan itu tidak bisa mengenal kecuali misbah menyala di dalam dirinya, sesuatu yang dikatakan dalam surat An-Nur 35. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Misbah itu cahaya di dalam diri yang menerangi, yang tadinya gelap jadi terang, sehingga tahu fungsi dirinya untuk apa. Maka langkah selanjutnya adalah menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Kalau kita lihat skema Al-Quran demikian, ya, pantaslah Rasulullah SAW pulang dari perang besar, perang Badar, mengatakan kita baru pulang dari medan kecil, ya, jihad kecil ke jihad akbar, peperangan yang lebih besar. Sahabat-sahabat bingung kan, udah rontok gigi, luka-luka, bahkan Rasulullah pun luka-luka. Ada yang tangannya tertebas, banyak yang meninggal. Itu dibilang perang kecil. Lantas apa yang dimaksud perang besar? Justru peperangan yang musuhnya tidak terlihat oleh diri kita, dan dia ada di dalam diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita debat sama orang lain, wah, cekcok, tektok, ya, bisa jago. Tapi mengalahkan ego, belum tentu tuh. Jadi ini adalah sequence-nya. Bayangkan seorang Musa harus membayar itu dengan bekerja 8-10 tahun di bawah bimbingan Nabi Syuaib alaihissalam di negeri Madian. Jadi ini cerita tentang pada akhirnya Fir'aun, tokoh sentral, the villain gitu ya, antagonis yang sering kita sebut-sebut, Fir'aun, the legendary villain, itu kita di dalam diri sendiri, hawa nafsu ini. Di dalam Al-Quran dikatakan hawa nafsu itu cenderung menyesatkan kita. Adalah hawa nafsu yang kemudian bikin kita susah bersyukur. Hawa nafsu yang bikin kita terseret-seret dengan ego diri sendiri. Hawa nafsu yang bikin kita susah move on. Coba dulu, gitu kan. Atau susah memaafkan. Itu biasanya hawa nafsu tuh. Khas sekali dia itu, hawa nafsu itu ngeyel, sangat sulit untuk menjejak di apa yang ada di hari ini. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya apa yang kau anggap baik belum tentu baik, dan sebaliknya apa yang kau anggap buruk, yang kita nggak suka, yang sebel itu, belum tentu buruk bagimu, justru banyak kebaikan di situ. Nah, siapa oknum yang mengatakan ini jelek, ini baik? Itu hawa nafsu.
Nah, hari ini kita akan meneropong gimana sih terbentuknya hawa nafsu itu sehingga dia menjadi salah satu figur sentral di dalam Al-Quran yang disandingkan dengan Musa alaihissalam, nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini sekali lagi hadisnya adalah disebutkan jihad yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah seseorang berjihad melawan dirinya, nafsaha wa hawaha gitu. Hawa gitu, hawa nafsu besar gitu, berat. Untuk memahami hawa nafsu, mari kita mundur dulu sejenak kepada skema penciptaan manusia. Kita sudah belajar bahwa Al-Quran memberikan sebuah hints ya. Sebenarnya penciptaan jiwa kita itu awal sebelum raga kita dicipta. Jadi pernah ada suatu saat di mana semua jiwa manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dulu, namanya disebut alam nur, alam alastu atau alam persaksian. Disebut alastu karena memang terjadi sebuah dialog di situ. Kata Allah Ta'ala, alastu birabbikum, am I not your Lord? Am I not your cherisher? Bukankah aku yang menjagamu, yang mencintaimu, yang ngasih kamu makan gitu ya, kalau kita bilang, bukankah aku yang kasih kamu rezeki dan lain sebagainya. Dan jiwa menjawab pada saat itu, qala bala syahidna, ya kami bersaksi. Jiwa itu, perhatikan di ayat itu, katakan itu yang bersaksi adalah jiwa. Artinya jiwa itu mempunyai pengetahuan awal tentang siapa sang Rob. And hence there's a longing. Kenapa kita kangen gitu ya, ada rasa mencari Tuhan, ingin mencari Tuhan. Pencarian itu ya, sahabat-sahabat, philosophically, theoretically, seseorang tidak mungkin mencari sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya objeknya. Benar nggak? Kalau misalkan orang bilang, aku lagi cari kunci, karena dia tahu betul apa yang dia cari. Kuncinya tuh yang kayak begitu. Terus kalau ada orang keliling-keliling, kamu nyari apa? Nggak tahu ya. Ya nggak, bukan mencari namanya. Mencari itu namanya orang mencari Tuhan, mencari kebenaran, karena dia sudah pernah tahu dan itu apa yang terjadi gitu. Di situ dia sempat lupa, ada sebuah amnesia sesaat sehingga harus ada recollection. Jadi that explain ya, itu menjelaskan kenapa kita nggak pernah cukup dengan kita berlompat dari suatu kebahagiaan, objek-objek kebahagiaan ke objek-objek kebahagiaan yang lain, objek kecintaan kepada objek kecintaan yang lain, karena kita pernah mencintai dia demikian dalam sebuah persaksian, qala bala syahidna, yes you're my Lord. Si jiwa ya, jiwa itu kecintaannya luar biasa tinggi. Tidak ada yang bisa memuaskan dahaga dia kecuali sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Titik. Nah, itu jiwa. Sekarang, apa yang terjadi ketika dia, sejiwa ditiupkan bersama dengan ruh, karena ruh itu yang kemudian akan menghidupkan segala sesuatu. Ada hadisnya, usia 120 hari ditiupkan ke dalam jasad. Karena ini bagian dari skema juga. Kan Allah Ta'ala berfirman, aku akan jadikan khalifah fil ard ketika Adam diciptakan. Jadi skema bahwa akan ada bumi dan kita harus ke bumi itu memang sudah direncanakan sejak awal. And by the way, bumi, jiwa itu bukan dari bumi, dia dari alam malakut. Dia cahaya. Nah, kalau kita tugasnya untuk menjadi khalifah fil ard, pemakmur bumi, maka kita butuh kendaraan di bumi. Si jiwa butuh kendaraan. Kan cahaya nggak bisa megang gelas gitu ya, nyangkul, nyapu-nyapu. Itu semua hal yang objek-objek dunia alam mulk yang kita lihat, kita persepsi ini hanya bisa dikelola dengan raga ini. Maka si jiwa dimasukkan ke dalam raga yang berusia 120 hari. Nah, this is the beginning of everything. Ketika jiwa
menyatu dengan raga, dalam prosesnya dia melahirkan hawa nafsu. Disebut hawa nafsu karena dia baru hanya merupakan hawa dari si nafs. Bukan nafs dalam arti jiwa yang sebenarnya. Di dalam kisah Musa dan Fir'aun, anaknya Ramses II atau Merneptah ini digambarkan dengan sangat presisi oleh Allah Ta'ala bagaimana Musa yang usianya kira-kira seusia dengan Merneptah yang kemudian nanti si Fir'aun ini akan dia hadapi face to face. Jiwa yang sudah berpengetahuan menyatu dengan jasad, landilalah jasadnya itu masih berupa begini nih gambarnya. Kecil ya, belum punya akal, masih sangat primitif, jantung baru berdenyut gitu. Dan dia punya banyak mendapat pengaruh dari ayah ibunya. Sesuatu yang kata Rasulullah setiap bayi dilahirkan fitrah adalah orang tua yang menjadikan dia begitu. Dia punya sifat-sifat bawaan orang tua, pemarahnya, nggak sabarannya gitu. Inevitably itu akan mewarnai si jasad. Nah, itu yang kemudian menjadi bentuk-bentuk karakter bentukan ego dan hawa nafsu, membentuk di situ. Dan memang secara pendidikan kita diajarkan sejak awal, karena bicara di sini adalah harus punya kotak-kotak gitu ya, hitam putih. Dari SD kita diajari hal yang bertentangan. Kalau panas lawannya dingin, gitu kan? Kalau sedih lawannya bahagia dan lain sebagainya. Akal pikiran kita, si hawa nafsu itu tidak punya akal, jiwa yang berakal. Tapi hawa nafsu bisa belajar. Si hawa nafsu belajar bahwa ada kotak-kotak. Jadi kalau kita lagi nggak happy berarti sedih gitu. Nothing in between. Biasanya hawa nafsu susah untuk menangkap gray area gitu. Karena udah biasa belajar dari kecil kotak-kotak itu, kalau nggak hitam ya putih. Jadi kalau nggak kaya ya pasti kamu miskin gitu. Seolah-olah nggak ada gradasi di atas itu semua. Nah, itu sesuatu yang harus si hawa nafsu, tugas kita mengajari dia bahwa dalam hidup tuh lebih banyak gray area-nya dibanding hitam putih. Kita mesti bisa bermain di gray area itu gitu. Nah, itu jadi terbentuknya hawa nafsu adalah suatu konsekuensi dari jiwa yang diturunkan yang sudah berpengetahuan, jasad belum berpengetahuan tapi sudah mendapat influence ya, pengaruh dari sekitar. Di dalam sebuah riwayat Isa bin Maryam alaihissalam berkata begini, ini tipikal hawa nafsu ya. Beliau bertanya sama para sahabatnya, para murid Nabi Isa, menurut kalian sama nggak segenggam debu? Dia pegang segenggam debu nih, ada segenggam emas. Di dalam riwayat lain lebih ekstrim lagi. Kalau saya memegang di tanganku ada emas dan tangan kiriku ada kotoran manusia, sama nggak? Semua bilang, enggak dong, emas yang paling ini, kotoran manusia. Terus kata Nabi Isa, keduanya sama dalam pandanganku. Jejeng. Mana coba? Emas sama kotoran. Sama. Itu apa tuh maknanya? Hawa nafsu bilang nggak sama. Enggak dong. Jangan kan gitulah. Gaji 10 juta sama 100.000, sama enggak? Enggak dong, mending 10 juta. Hawa nafsu tuh yang bilang begitu. Karena dia udah biasa begitu. Banyak, sedikit. Enggak beda. Dia akan cenderung more and more gitu. Pengen dapat terus lebih. Karena dia tidak mengenal aspek yang gaib. Dia tidak mengenal, buat hawa nafsu ya, rezeki itu menurut dia ada rezeki yang di tangan dia. Kalau di bank accountku, di tabunganku nggak ada duit, aku sengsara, itu menurut hawa nafsu. Karena dia nggak bisa see beyond that. Dia nggak biasa. He's just not trained to do that. Dia lahir di alam dunia ini, don't blame on him. Jadi ya itulah hawa nafsu. Jadi kita mesti aware ada entitas di dalam diri kita yang ngeyel, yang agak ndablek, dan juga nggak paham, masih bodoh, bahwa ketika dia nggak dapat sesuatu itu kayaknya nelongso gitu.
Padahal ya, Al-Quran kan mengatakan, ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Gimana dong? Kalau Al-Quran sudah bilang begitu. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Nggak ada. Dan nggak kelihatan. Pada kenyataannya, bank account-nya 0 kok. Nggak ada yang bantuin kok, gitu ya. Makanannya nggak ada, gitu. Sepertinya tidak ada. Iman kita mengatakan kita lebih mempercayai apa yang di tangan Tuhan dibanding apa yang di tangan kita. Itu big difference. Nah, jiwa harus ngajarin itu. Masalahnya, kalau jiwanya lagi tertidur, pingsan, boro-boro ngajarin hawa nafsu. Yang terjadi adalah di dalam diri manusia dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. All fears, ya, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua ego, semua cita-cita, semua ambisinya based on hawa nafsu. Nah, suluk adalah perjalanan menghidupkan jiwa. Jiwanya mesti bangkit. Kalau kata Jalaluddin Rumi, itu bagaikan jiwa tuh ya seperti pemburu zaman dulu naik kuda kadang-kadang. Dan bawa anjing gitu kan. Anjingnya suruh lari duluan. Nah, kuda adalah raga kita. Gambaran raga. Pengendaranya itu si jiwa. Anjing itu hawa nafsu. Jadi kadang kalau orangnya si jiwanya tertidur atau pingsan, si kudanya sana sini ngikutin anjingnya. Padahal yang harusnya mengendalikan itu pengendara. Maka di situ kenapa harus menempuh jalan tobat jiwa itu. Karena yang membunuh jiwa apa? Cinta dunia. Ya, panjang angan-angan, mempertuhankan hawa nafsu, dua itu kalau kata Al-Qur'an. Yang membuat hijab hati itu cinta dunia dan mempertuhankan hawa nafsu. Begitu. Jadi sesuatu hal yang membuat tarikan gravitasinya kuat. Makanya dia nanti ada yang disebut dengan yang disebut jiwa yang amaroh, nafs amaroh. Jadi tarikan gravitasinya kuat sekali, susah untuk terbang. Dan dia akan terseok-seok gitu, terseok-seok di jalan, selalu cari horizontal, nyalahin ini, nyalahin itu, solusi horizontal, seumur hidup sampai dia meninggal, itu cuma capek gali lubang tutup lubang. Permasalahan akan selalu ada. Oh, dia pikir, nanti kalau aku menikah, aku akan bahagia. Begitu menikah, gondok gitu ya. Aku akan menikah, nanti mungkin kalau punya anak, I will be more happier. Begitu punya anak, ribut. Nanti mungkin terus aja gitu, kalau punya ini, kalau punya itu. And then by the time they reach that, it's another fata morgana. It's never ending. And kita sudah melihat banyak kasus itu. Al-Quran mengatakan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Nah, nanti kita akan lihat Al-Quran akan memberikan kunci untuk menghadapi hawa nafsu, which is musuh terbesar dalam diri. You have to tame your own dragon, gitu ya. Kalau dalam legenda-legenda itu harus mengalahkan naganya sendiri. Itu nggak bisa tanpa rahmat Allah Ta'ala. Dan untuk meraih rahmatnya itu harus banyak zikir. Tidak hanya dalam sholat. Sholat itu untuk zikir ya, tapi di luar. Gunakan semua aktivitas kegiatan kita itu sebagai anak tangga zikrullah. Ya. Nah, sekarang kita maju. Sekarang ketika hawa nafsu diingatkan tentang biasanya hawa nafsu itu gini, dia playing God. Dia yang berkata, I'm in control of my own life. I know myself. Gue gitu loh, gitu ya. Gue banget kan. Barijeng salah kalau kata orang Sunda. Jadi hawa nafsu tuh selalu sok tahu gitu. Apa yang terbaik buat dirinya. Dan makin dia belajar, jangan salah ya, makin dia belajar agama pun dia akan punya dalil-dalil ini hadisnya keluarin, tapi sebagai pembenaran buat agenda dirinya. Nah, nanti kalau pada saatnya di dalam diri itu jiwanya bangun, wah, ada pergolakan tuh di dalam diri. Hawa nafsu susah untuk ditundukkan. Coba kita lihat kisah berikutnya bagaimana susahnya menundukkan hawa nafsu.
Sampai-sampai jadi ketika Musa berhadapan dengan Firaun, nanti kita akan lihat ada sebuah dialog rahasia, amazing gitu ya. Itu bertahun-tahun tuh dikatakan menolak, sampai saking sabarnya ya, namanya juga nabi sih memang. Jadi dikatakan dalam Al-Quran begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, bayyinah. Jadi ini dikaitkan dengan episode berhadapan dengan Firaun. Apa saja 9 mukjizat itu sudah dimulai sejak awal ketika Musa alaihissalam bertemu dengan tajalli Allah di lembah itu ya. Ketika misbahnya menyala. Jadi setelah peristiwa di Tur Sina itu Musa menerima perintah untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Jadi dikisahkan bahwa pertarungan antara Musa dan Firaun, debat itu terjadi bertahun-tahun. Jadi ada disebutkan 9 kata Al-Quran, apa itu? 9 bayyinah, ayat yang diturunkan. Pertama diberi tongkat, yang nanti tongkatnya itu bisa berubah jadi ular ya, melahap ular-ular yang lain. Tangannya bercahaya, ini karena dimasukkan ke dalam ini ketiak kiri dekat dada, dan Al-Quran memverifikasi itu bukan penyakit, jadi bukan kusta. Itu karena cahaya, tangan yang bercahaya. Kemudian ada nanti secara berurutan berbagai, ketika Firaun menolak dapat musibah, menolak terus musibah satu sampai yang lainnya. Karena Firaun berkata terus bahwa ini adalah sihir, sihir yang nyata. Tapi Musa menjawab ini bukan sihir. Itu. Jadi urutan itu menyebutkan tentang sesuatu tuh sebenarnya. Kenapa ada topan dulu gitu. Ibnu Abbas mengatakan, jadi pertama dilanda oleh topan, hujan yang turun sangat lebat, sehingga saking derasnya itu semua tanaman rusak. Dan itu berlangsung lama, bukan sejam 2 jam, sehari 2 hari, sehingga masyarakat ya di situ sampai minta, wahai Musa, mohonkan kepada kami, kepada Tuhanmu dengan perantara kenabianmu, sesungguhnya tolong hilangkan azab ini gitu. Maka Musa berdoa dan Allah hentikan topan itu. Tapi setelah itu mereka tidak menepati janji. Jadi topan itu adalah lambang kekacauan pikiran umat Mesir secara umum yang tidak fokus dalam hidup, aut-autan dalam berpikir. Itu tipikal hawa nafsu deh. Ketika Firaunnya meraja ya, pikiran tuh nggak jelas gitu. Kita tuh mau bikin agenda juga, hobi, menyalurkan hobi itu nggak ada pattern-nya gitu. Saking dia nggak tahu apa yang dituju. Kalau habis ini, misalkan, makanya waktu luang itu berbahaya, dikatakan oleh Rasulullah, karena di situ seolah-olah kita diberi jalan yang luas untuk berkreasi dan biasanya salah. Justru ketika disempitkan, oh aku nggak punya banyak waktu, cuma bisa ini, itu jadi lebih tertata kehidupan itu. Begitulah waktunya luang, kita punya banyak opsi mau ngapain ya. Dengan kekacauan pikiran dan belum tertata hidupnya, masih didominasi hawa nafsu, biasanya malah mengambil suatu kegiatan, baca buku atau apapun yang sebenarnya tidak fokus untuk membangun potensi dirinya. Itulah. Dan tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. At the end of the day, dia kayaknya melakukan banyak hal, tapi capek tepara rubuh, kalau orang Sunda bilang. Capek tapi nggak jelas. Kenapa hati hampa ya gitu. Karena jiwanya nggak makan melalui semua macam kegiatan yang dia pilih itu. Mungkin senang-senang ya, makan-makan, wah ketawa ketiwi. At the end of the day, kosong, nangis. And parahnya dia coba untuk heal that, melakukan semua kegiatan lain yang salah lagi gitu. Nah itu kalau terus-terusan seperti itu orang bisa depresi. Kuncinya sebenarnya simple, sholatnya benerin gitu. Begitu datang waktu sholat menghadap Allah Ta'ala, itu adalah moment of calibration, dikalibrasi semuanya. Aku cari apa ya, nanti Allah membimbing.
jiwa minum, jiwa mendapatkan nutrisi pada saat sholat. Ya, jadi kembali ke kisah ini, Musa di Mesir sedang dilanda oleh wabah dari satu wabah ke wabah lain. Jadi orang-orangnya itu begitu kerepotan, ya Musa tolong mintakan ampunan, hentikan wabah ini. Begitu wabahnya hilang, udah kafir lagi. Akhirnya Allah mengirimkan belalang, belalangnya mengerikan. Semua dimakan, sampai dikabarkan paku-paku rumah, coba paku itu dimakan. Sehingga rumah-rumahnya hancur. Ketakutan kan? Tolong hilangkan ini, mengerikan sekali. Tapi begitu belalangnya hilang, kembali mereka membuat kerusakan di muka bumi. By definition ya, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi di dalam Al-Quran itu, mereka tidak pernah melihat dirinya berbuat kerusakan. Karena memang secara fisik mereka tidak berbuat kerusakan. Seperti Firaun, dia membangun banyak hal. Sepertinya tidak membuat kerusakan, tapi dalamnya kosong orang. Jadi hati-hati kita dalam membangun skema sebuah perjalanan, sepertinya kita sudah banyak achievement, tapi jiwanya kosong, itu sebenarnya kita telah berbuat kerusakan untuk diri sendiri. Karena hidup kita mestinya untuk mencari Allah. Pada akhirnya kita semua kembali pada Allah Ta'ala kok. Pada akhirnya kita semua harus menjawab the ultimate question yang akan ditanya pertama kali masuk ke alam barzah, man rabbuka? Kata para malaikat, siapa Rabbmu? Di awal kita tahu, alastu bi rabbikum? Qala bala syahidna, iya. And then along the way, lupa. Kan ujian bagi mereka yang benar-benar cari Allah atau tidak. Nah, episode Fir'aun ini betul-betul bicara tentang siapa Rob itu. Karena nanti kita akan lihat dalam dialog Musa sama Fir'aun, dia bertanya, siapa itu Rob? Jadi ini tentang Rob gitu, Robbaniyah, siapa Tuhan kita sebenarnya? Siapa yang mengendalikan diri kita sebenarnya? Apakah gaji kita, ego kita, keluarga kita, pangkat kita, indeks Scopus or whatsoever lah. Kalau semua orang punya berhala-berhala masing-masing di dalam pikirannya, kalau aku dapat itu, aku jadi keren. Sebaliknya kalau aku nggak dapat itu, I'm miserable dan aku dianggap gagal. Itu tipikal hawa nafsu. Ya, jadi setelah badai topan, ada belalang yang sampai makan paku, terus Allah mengirimkan kutu, pernah ya, kutu-kutu sampai penuh dengan, nggak kebayang ya kalau itu, jadi itu benar-benar tuh sampai mereka tidak bisa makan karena semua makanan dipenuhi kutu-kutu. Aduh, saya banyak musim panas gini, banyak semut aja udah gila. Ini semua sampai ke tempat tidur. Terus kali lagi mereka berdoa, ya Musa hilangkan ini, dan begitu hilang lupa lagi. Jadi ini bertahun-tahun sahabat-sahabat. Setelah kutu-kutu datang lagi katak. Dikatakan kataknya itu memenuhi rumah-rumah, dan jadi tempat makan, mau buka tempat nasi, ada katak gitu ya, mau tidur ada katak. Wah, menderita mereka. Minta lagi gitu ya. Jadi Allah berkali-kali tuh dapat, hilang, dihilangkan, lupa lagi, dicoba lagi, sampai dikirim suatu episode itu sungai jadi darah beneran, sehingga nggak bisa minum. Nah loh, kalau udah nggak bisa minum gimana orang? Nggak bisa mandi, darah, aneh kan? Nah sampai akhirnya Firaun udahlah face to face gitu. Face to face. Jadi di dalam surat Asy-Syura nanti kita lihat sebenarnya di kalangan kerajaan Firaun itu ada, jadi gini, ada orang-orang yang masih punya iman gitu. Sebenarnya Mesir itu penganut monoteisme dulunya. Jadi ada periode seperti itu. Tapi kemudian berubahlah orang seperti itu ya. Kenapa? Ini diungkap dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ya. Ada pertanyaan begini, mengapa mereka tidak bertakwa? Jadi kalau pertanyaannya mengapa mereka tidak bertakwa, berarti dia sudah punya iman. Cuman next stage-nya kok tidak dilakukan. Yang itu kalimat itu dalam Al-Quran menunjukkan bahwa sejak dahulu sudah ada penyeru memang.
Tapi memang Mesir itu punya hukum tinggi ya. Jadi kalau ada anggota kerajaan yang berbuat salah, itu tetap diadili. Itu hanya hal-hal hukum seperti itu karena mereka berhukum kepada sesuatu yang tinggi. Makanya nanti kita akan lihat episode penyihir-penyihir Firaun yang kemudian tunduk gitu, karena mereka sudah ada iman seperti itu. Nah, jadi di sini kita renungkan sahabat-sahabat ya, untuk menggoyang seorang Firaun, hawa nafsu dalam diri kita, itu berkali-kali cara rahmat Allah turun itu dengan berbagai bencana untuk melemahkan dia. Sementara ya, kita tuh kan sangat emoh ngadepin bencana. Tiba-tiba rumah tangga digoyang, tiba-tiba duit mepet, ya, tiba-tiba rezeki menyusut, tiba-tiba tawaran berkurang, tiba-tiba proyek hilang, gitu kan? Tiba-tiba kerjaan nggak ada. You name it. Hal-hal yang menurut kita, menurut hawa nafsu ya, sebuah penyempitan dalam hidup, sebuah kesulitan, sebuah musibah, sebuah ujian, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata ini ya, kan di mana kasih sayang Allah? Sebenarnya dia ingin si hawa nafsunya mengecil. And that's the only way kita bisa mengenal diri kita. That's the only way si jiwa akan take over diri ini. Dengan bantuan Allah. Kan tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kecuali dengan rahmat Allah. Nah, cara rahmat Allah turun kadang-kadang itu nggak dipahami dengan pikiran ini. Akal pikiran yang, ya, akal pikiran kan baru belajar kemarin sore, baru lahir di sini. Makanya yang mesti paham itu jiwanya yang bangun. Kalau akalnya dari jiwa, dia bisa melihat si beyond gitu loh. Dia bisa lihat big picture, dia bisa merasa sesuatu yang enggak, walaupun payah-payah begini, tapi aku nggak akan mengatakan diriku sengsara. Aku tidak akan mengatakan itu sebagai suatu kegagalan, sebagai suatu rencana tertunda saja gitu. Jadi it's important untuk merubah narasi kehidupan ya. It's very powerful. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu kepada diri kita sendiri, sesuatu yang bisa melemahkan kita. Nah, kita harus merubah narasi itu, karena itu narasi-narasi dari hawa nafsu yang mengatakan, aduh kamu terlambat nikah, gitu ya, terlambat. Yang lain udah terus aja dipanas-panasin, apalagi kemudian dapat kompor-kompor dari kiri kanan, tambahlah dia panas, gitu ya. Tapi jiwa mengatakan, kalau jiwanya bangun ya, akalnya akan mengatakan, enggak kok, semua sudah diatur, daun-daun aja diatur, kapan jatuhnya di titik yang mana, masa kehidupanku nggak dia aturkan. Masuk akal nggak? Enggak. Nah, itu suluk itu adalah untuk membangun kesadaran di situ. Kuncinya very basic. Itu syariat Rasulullah lakukan. Back to basic. Sholat. Makanya pilar Islam ditegakkan. Kalau mau ditambah lagi, sholat malam, sholat duha, gitu. Sholat malam itu kan untuk mendapat sultanan nasiruh, kekuatan yang besar. Nah, hal-hal seperti itulah ya. Nah, jadi begitu. Jadi artinya di sini kita akan melihat ada skema kehidupan yang juga berlaku untuk kita. Bahwa topan yang terjadi di Mesir dulu, belalang, kita mungkin nggak mengalami dalam real life. Tapi ada sesuatu yang eating our life. Gitu. Ada sesuatu yang menggerogoti kehidupan kita. Seperti belalang menggerogoti paku-paku. Dan rumah kita ambrol. Itu bentuknya lain, bukan belalang. Bentuknya ya, contohnya COVID nih, hilang tuh pekerjaan, biasanya banyak ini order, terus dibikin pandemi nggak bisa keluar, hilang. Itu seperti belalang yang menggerogoti. Ada hal-hal yang dicabut dalam hidup kita, dan itu bagi yang mencari Allah semua jadi rahmat, semua jadi kabar gembira, semua adalah tujuannya untuk menguatkan jiwa. Ini adalah sebuah pengetahuan yang fundamental dan dasar ya untuk yang mau bersuluk, bertobat, supaya kita bisa melihat kehidupan dengan berbeda, dari arah yang berbeda, bahwa semuanya is all for the betterment.
yang dia turunkan tidak ada yang dia izinkan terjadi kecuali untuk menguatkan jiwa kita. Karena sasaran ajar Tuhan itu jiwanya. Badannya bisa hancur memang, dikasih sakit ini, dikasih supaya jiwanya bangun. Karena Allah Maha tahu treatment yang paling pas untuk seseorang apa. Mana the soft point-nya, hot buttons-nya itu di mana dia paling tahu. Apa yang bisa melemahkan hawa nafsu dia, seseorang itu paling tahu. Maka kadang-kadang dibuatlah kehidupannya seperti itu ya, orang yang nyebelin, orang yang mengkhianati, orang yang you name it. Tapi kalau kita hanya berhenti pada menyalahkan orang itu, sehingga kita tidak belajar melihat meneropong ke dalam diri, what's in for me gitu. Ini Allah sedang mau mengubah apa dalam diriku. Jadi seyogianya orang yang bersuluk selalu ada transformasi dalam diri. Apapun yang terjadi di sekitar dia, mau itu di pasangan, itu kan proyeksinya macam-macam dan nggak jauh-jauh di anak-anak, tetangga dan lain sebagainya. Baca itu, Iqra, sebagai sesuatu yang itu harus di-decipher tuh. Ada kode-kode yang harus kita baca dan pada setiap orang hebatnya takdir Allah, tiap orang itu spesifik diajarinnya. Ada guidance umum, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tapi ada yang dinamakan guidance atau petunjuk yang spesifik. Dan itu bisa ditangkap oleh qalb. Masalahnya, kalau qalbnya ketutup oleh banyak hijab, boro-boro kebaca, boro-boro kerasa. Maka at the same time, makanya dalam taubat itu ya harus diiringi dengan istighfar banyak-banyak. Kalau orang kurang istighfarnya, kadang dibantu dihantam dalam kehidupan. Itu untuk menggerus sesuatu yang kurang kita istighfari. Sebenarnya kalau kita mau memotong itu musibah, banyakin istighfarnya. Gitu kira-kira. Ya, terakhir untuk sesi ini adalah sebuah dialog rahasia. Nah, ketika semua terjadi ya, Firaun minta berhadapan face to face dengan Musa alaihissalam. Setelah melalui semua episode ini, sebenarnya seorang Firaun dia udah mulai ngeh tuh, ini gila banget gitu. Ada sebuah kekuatan yang di luar aku bisa. Dia nggak berdaya menghadapi itu semua. Artinya sahabat-sahabat, menghadapi ruang ketidakberdayaan atau ruang fakir itu kewajiban dalam hidup kalau kita mau hawa nafsu kita tunduk. Sebelum itu, meraja terus. Jadi orang tuh ya, kalau hidupnya semua serba gampang, semua sukses, nggak pernah gagal, udah hilang. Tuhan kemana? Mungkin sholat, mungkin sering umroh, tapi itu cuma nggak menjejak di dalam hati, dan Allah Maha tahu mana yang sebenarnya dia menyembah berhala yang mana gitu. Kalau Allah merahmati seseorang ya, sebelum dia meninggal, dia akan tampakkan akhwal dia yang sebenarnya. Daripada dia meninggal dan kemudian, wah ternyata selama ini, dia nggak bisa jawab untuk sekedar jawab menerobuka, siapa Robmu? Keluh lidahnya. Karena si jiwanya nggak pernah diajarin untuk benar-benar menyaksikan dia. Bahwa iya ya, yang ngasih rezeki itu Allah loh. Bukan perusahaan itu, walaupun perusahaannya bangkrut, ternyata kok nasinya ada terus gitu. Misal itu. Kan kita suka lihat tuh ada tukang beca, anaknya 12, masuk kuliah semua gitu ya. Kan ada hal seperti itu dalam hidup. Banyak tuh kita di dalam kelas ini juga testimoni. Iya teh, testimoni gitu. Rasanya kalau dihitung-hitung nggak mungkin, tapi kok bisa ya. Nah itu kan. Jadi kalau kita tidak pernah menghadapi momen-momen fakir, momen-momen tidak berdaya, jelas tidak akan pernah bisa mengenal Rob. Karena yang berkuasa si Firaun itu. Gue gitu loh, gitu. Kan itu karena aku. Gue bisa begitu karena gue pinter. Atau ya karena aku keturunan ningrat-ningrat lah gitu. Ya karena keluarga aku bantu terus. Gitu. Nggak pernah ngerasain di mana nggak ada orang yang bisa bantu. Nggak ada orang yang bisa dipercaya. Nggak ada yang bisa diandalkan kecuali dia mengandalkan Allah Ta'ala. So the moral of the story, salah satu poin penting yang kita harus ambil dari kisah episode ini adalah raihlah itu. Jadi sebuah momen fakir,
sebuah ketidakberdayaan itu adalah niscaya dalam jalan suluk. Makanya jalan suluk itu hanya untuk pemberani yang mencari Allah. Benar kamu mencari Tuhan? Iya. Dikeringkan semuanya. Keringkan. Tapi nanti diganti dengan yang baru. Kenapa dikeringkan? Karena itu fake semua. Itu punya expired date yang sebentar. Dan Allah ingin memberi yang baru. But harus kering dulu, habis, and then dikasih yang baru. That's the only way. Nah, kemudian setelah itu semua terjadi, sebenarnya Firaun udah mulai ketir-ketir tuh hatinya, udah mulai. Makanya dia bertanya. Dia ingin bertanya pada sesuatu pada Musa, cuman settingnya begini. Ketika Musa dan Firaun berhadapan, itu kan disaksikan oleh semua keluarga, pembesar-pembesar, ya. Artinya apa? Firaun harus jaga postur di hadapan Musa. Gitu. Nah, dia nggak mau kalah. Ini kita lihat ayatnya. Di sini ya. Ini masih di surat Asy-Syu'ara ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun. Wa ma Rabbul alamin, gitu. Pertanyaannya ma. Apa itu Rabbul alamin? Tapi Musa, jawaban di ayat 24 menggambarkan bahwa yang ditanya Fir'aun sebenarnya bukan apa, tapi man. Jadi kalau Al-Quran tuh spesifik, luar biasa ya, ada di kode. Kalau udah ma, tapi nanti kalau man dengan nun itu menunjukkan pada sesuatu yang lebih apa namanya ya, beda. Nun itu sebagai sesuatu yang lebih berakal. Firaun harus bicara karena dia merasa dirinya Rob, ya, merasa dia sebagai Tuhan, pemelihara semua alam. Dia akan bertanya, apa sih Tuhan kamu, gitu. Padahal sebenarnya dia ingin bertanya, siapa itu Tuhan kamu? Beda tuh. Apa itu lebih berjarak? Apa itu Rob? Apa itu kan? Tapi siapa? Siapa itu sudah mulai ada kelembutan di situ untuk, karena dia flabbergasted gitu semua setelah ditubi-tubi ya, bertubi-tubi dipukul oleh apa namanya badai dahsyat, belalang, nggak pernah terjadi sebelumnya. Mulai gemetarlah dia. Siapa ini yang melakukan ini semua? Maka pertanyaannya man Rabbul alamin. Taunya dari mana? Jawaban Musa adalah menjawab man, bukan ma. Kalau pertanyaannya benar-benar apa itu Rabbul alamin? Rabb itu adalah Tuhan. Dia jawabnya akan beda. Tapi lihat jawaban Musa berikutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabbus samawati wal ard. Ini sudah sepertinya seperti biasa Tuhan as-samawati wal ard. Enggak, ini udah mengucapkan Tuhan as-samawati itu di luar areanya Firaun. Jadi Tuhan yang menguasai bukan hanya bumi Mesir, tapi as-samawati itu bicara bukan hanya miliaran galaksi mungkin, tapi sudah masuk alam malakut, alam jabarut dan lain sebagainya. Nah, kita berhenti di sini dulu ya. Nanti ada episode di mana Firaun sebenarnya sudah mulai ingin bertanya siapa. Musa kan tak kenal dia dari kecil. Ini teman mainnya ini. Teman mainnya sampai kepada suatu episode ketika Musa accidentally memukul orang sampai orangnya terjatuh dan mati dan kabur. Dari situ kan nggak pernah ketemu lagi. Musa kemudian ke Madian, tapi bertemu lagi setelah di sini. Ini Merneptah yang anaknya Ramses II yang tumbuh bersama. Seperti halnya si jiwa tumbuh bersama di alam mulkiyah, ya, hawa nafsunya baru lahir, sama-sama bertumbuh. Nah, itu dulu biar nggak kebanyakan. Nanti olap. Ya, jadi satu-satu dulu. Itu tentang Firaun, hawa nafsu. Bagaimana cara Allah melemahkan hawa nafsu adalah dengan ujian. Makanya ujian itu sebuah keniscayaan sampai dia bertekuk lutut sampai kemudian menyerah deh Tuhan. Nah, itu mulai orang bisa berjalan. Kita lanjut dengan sharing session seperti biasa, atau ada yang mau bertanya boleh.
memberikan pendapatnya, silakan lewat chat juga bisa, atau langsung open mic. Mbak Maya bilang jazakallah khair, amin, terima kasih. Belajar apa Mbak Maya hari ini? Boleh dinyalain sahabat-sahabat, silakan. Your turn now. Ya, masih merenung. Ini ya, luar biasa. Ini di coding dalam kisah-kisah. Sepertinya kisah zaman dulu, tapi kan Al-Quran ini kan harus jadi panduan yang nyata buat kita. Karena Al-Quran isinya bukan sekedar kisah zaman dulu. So, apa korelasinya dengan sekarang gitu? Apa itu 9 mukjizat yang nyata? Kenapa sampai diturunkan seperti itu? Nah, ini mesti jadi, kita semoga menjadi pelajaran buat kita bahwa memang tidak mudah menundukkan ego, hawa nafsu. Itu yang bikin kita sengsara tuh, menderita, nangis-nangis gitu ya, nggak tenang tidur gitu, marah, bergejolak, itu hawa nafsu. Maka kita butuh betul pertolongan Allah Ta'ala. Karena jujur, mengalahkan hawa nafsu itu is like mission impossible. Dia begitu kuat. Apalagi itu yang disebut dengan setan dalam diri. Kata Rasulullah tuh setiap orang tuh terlahir pula setannya. Terus sahabat bertanya, engkau pula ya? Apakah engkau juga ya Rasulullah? Ya aku juga begitu, tapi setanku telah berserah diri. Sudah tunduk si hawa nafsunya. Dan setan itu ada dua, setan yang di luar dan yang di dalam. Setan yang di luar itu juga nggak kalah canggihnya tuh. Azazil itu ya. Itu udah sejak zaman Adam adanya, masih sampai sekarang masih ada. Jadi dia tahu betul bagaimana menggelincirkan orang dari zaman ke zaman. Coba bayangin, dia referensinya banyak. Sedangkan kita baru lahir kemarin. Coba gimana? Tapi kan Allah punya juga penuntun yang lain gitu, makanya jangan khawatir. Dia tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Jadi bahkan iblis pun hanya bisa mendompleng kepada takdir yang Allah sudah tuliskan. Dia nggak bisa bikin skenario sendiri, nggak bisa. Silakan. Ada yang mau sharing tentang pengalamannya? Mungkin pernah difakirkan gitu ya. Jadi supaya oh iya ya, ada korelasinya nih dengan Al-Quran ini. Jadi periode itu kalau tidak orang tuh kalau tidak dibikin nggak pernah susah hidupnya, hawa nafsunya menggurita, pasti itu pasti. Ini hukum Al-Quran ya, hukum Al-Quran. Karena orang cenderung lupa Tuhan, cenderung tidak mencari Tuhan ketika semua hidup baik-baik aja. Dia tidak melihat tangan Tuhan, karena yang dia lihat horizontal, yang dia lihat uangnya ada terus gitu ya, nggak pernah nol tabungannya, di bank account nol, tapi makanan datang terus tuh dari mana tuh? Nah, selama dia belum pernah lihat itu di vertical string gitu ya, kekuatan gaib yang membantu dalam kehidupan, dan tiba-tiba orang datang nggak kenal ngasih ini dan kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal yang tidak terduga, kalau kata Ibnu Arabi itu tanda seseorang takwa, dia akan mendapat rezeki tak terduga. Jadi kalau selama kita masih terduga, oh terhitung, belum terbentuk tuh ketakwaannya, karena belum pernah dalam situasi di mana aku nggak tahu nih, tapi ya Bismillah aja lah, bener ada. Nah itu tuh hal-hal seperti harus berani seperti itu, harus berani seperti itu. Kalau tidak pernah seperti itu, nggak akan pernah kenal Rob yang pernah kita face to face itu, pernah kita bersaksi. Karena kalau enggak Tuhannya ya itu tabungan, deposito, pertolongan sahabat, biasa diandelin gitu ya. Biasanya dikasih dari dia, biasanya dikasih. Begitu dia nggak ngasih atau begitu dia meninggal, kelabakan tuh. Berarti selama ini memang sandarannya tawakalnya sama dia. Gitu. Jadi hidup akan selalu menguji itu kok, bagi yang mencari dia ya. Kalau kata Al-Quran,
Bagi yang tidak mencarinya, malah dibuka pintu-pintu dunia. Nauzubillah min dzalik. Sampai mati, kemudian baru kaget. Nah, jadi kita mau yang mana? Mau diproses di alam barzah yang ribuan tahun, sampai akhirat selama-lamanya, atau di sini yang cuman penggal sekian puluh tahun ini, udahlah nggak apa, yuk berjibaku udah berpeluh-peluh, tapi di sana nanti istirahat. Gitu. It's a trade itu sebenarnya, perniagaan yang tidak merugi kalau kata Al-Quran. Barang siapa yang mengharapkan ya pandangannya terhadap dunia, akhiratnya lepas. Tapi barang siapa yang fokusnya ke akhirat, dunia otomatis. Udah di situ aja udah. Kalau orang berakal, udahlah fokusnya ke akhirat aja, dunia mah dapat. Ya, dunia ya, tapi tinggal pakai hawa nafsu gitu. Begitu sahabat-sahabat ya, supaya semoga bisa membantu kita dalam mengorientasikan kehidupan, juga melihat segalanya menjadi lebih jernih gitu. Bahwa semua wabah, musibah yang datang itu by design, terutama bagi yang mereka mencari gitu. Oh, halo, suara saya sempat hilang katanya. Bisa kedengaran nggak? Mbak, kata Della suaranya sempat hilang. Di sini jelas, oke, alhamdulillah. Silakan Mbak Sari, sudah angkat tangan, yuk silakan. Lagi di mobil. Iya, nggak apa-apa Bu Tessa. Cukup apa jelas, coba ya, Bismillah. Iya, silakan. Iya Bu Tessa, saat ini saya sedang mencoba untuk membaca petunjuk ya Bu Tessa. Yang kemarin beasiswa sampai ke interview itu kan sampai sekarang entah saya menemukannya gagal atau belum berhasil atau tidak akan berhasil begitu ya Bu Tessa, saya nggak tahu gitu. Jadi ini kan sudah saya tahun ketiga ya, sepertinya sih lebih gitu ya, saya terus ikhtiar gitu untuk bisa cari beasiswa tadi. Nah, kemudian ya sampai yang terakhir kemarin, sekarang kan sedang tutup semua ya, jadi belum bisa apply apa-apa ini teh. Nah, di situ tuh saya baru tahu gitu bahwa kemarin itu ibu sakit, terus waktu ibu sakit ternyata ibu teh kayak nggak pengen ditinggal jauh anak gitu kan ya. Nah, terus ceritanya saya coba nyeletuk aja gitu Bu Tessa, Bu, apa Sari beli rumah ya gitu kan ya. Jadi karena ngobrol sama teman yang udah sama-sama dewasa, terus Mbak Sari ya pokoknya mah dimotivasi biar punya sesuatu lah gitu ya. Terus saya ngomong ke ibu, ternyata ibu jadi pikiran lagi gitu kan ya. Nah, terus akhirnya kepikir, ya Allah, ini teh sebenarnya saya apa emang harus fokus ngerawat ibu aja gitu. Terus udahlah jalanin aja apa yang ada sekarang gitu ya. Intinya apa ya, kan dua hal ya Bu Tessa yang ambisi dunia teh yang saya kepengen banget ya. Yang satu Bu Tessa tahu, terus yang satu lagi sekolah gitu kan ya, karena posisi saya kan dosen gitu, jadi sekolah lagi tuh kayak kebutuhan gitu. Nah, betul. Jadi pas momen-momen asa nggak pengen lagi gitu ya Bu Tessa, tiba-tiba tuh kemarin ini ada email masuk ini dari profesor yang saya lagi nyari LOA kan, pas kemarin lagi iniin beasiswa malah nggak ada kabar gitu. Sekarang beasiswanya tutup, justru dia ngehubungin gitu ya. Nah, katanya nanti interview ini, terus dia ngasih masukan ke proposal penelitian saya gitu. Malah ini sumbernya kurang, dia ngirimin ke saya sumber-sumber biar dilengkapi gitu kan. Jadi terus udah di arrange lah, dia nge-arrange semuanya gitu. Ini Zoom meetingnya ya nanti pokoknya jam segini. Ya saya iya aja ya Bu Teh saya gitu ya. Jadi di pikiran saya tuh, ya Allah, ini apakah ini sebuah another fata morgana gitu ya. Jadi satu sisi apakah ini teh ya haruskah diikutin atau udahlah gitu kan. Kadang-kadang bingung juga ya Bu Tessa, maksudnya melihat diri sendiri tuh yang tadinya tuh keinginan udahlah nggak usah, apakah itu hawa nafsu yang sebenarnya tuh malas, atau emang udah sadar bahwa emang bukan jalannya, atau ya memang itu petunjuk dari Allah gitu. Jadi nanya-nanyanya ini kudu lanjut deh itu gitu loh, bahasanya tuh gitu buat saya gitu. Iya. Tapi kalau hati gimana Mbak Sari? Hati gimana?
Kalau Begini, udah kalau istikharah belum? Udah itu masa istikharah. lalu ya Bu Tessa ya. Nah, terus hatinya gimana? Keretaknya tuh gimana rasanya gitu? Keretaknya mah saya dari dulu tuh ngeliatin apa yang muncul gitu Bu Tessa. Dan tiba-tiba muncul Mm-mm. ini gitu si bapak profesor teh ngehubungin terus asa pada per saat ini ya Bu Tessa. Jadi kayak Ya, dimudahkan gitu. Kurang ini gitu. Kata dia ya. kayaknya untuk diterima kita harus kamu harus mendapatkan dukungan full dari kami, katakan 2 orang ya gitu. Nah itu saya Mm-mm. juga terengah-engah gitu. Pas kemarin beasiswanya terbuka ditunggu-tunggu nggak datang-datang gitu ya. Sekarang beasiswa Mm-mm. ditutup kok datang walaupun Ada memang lagi. Ya, ya. Baik, baik. Iya, ya Mbak Sari, itu makasih kurang. ya, Teh. Ya Ya, sama-sama Bu. alhamdulillah. Itu memang ini pertanyaan banyak ya kalau misalkan ini petunjuk atau nafsu nih, gitu kan, gitu ya. Ini sesuatu yang dimudahkan atau goda-goda yang mana? Atau sesuatu yang seperti itu tadi. Ketika kemudahan ada, ini adalah pertanda sesuatu yang menjadi anugerah atau jangan-jangan pintu-pintu dunia dibukakan. Itu kan ngeri tuh sebenarnya. Karena fenomenanya sama. Nah, begini ya, karena ini kajian suluk, kita lebih ke aspek rasa. Suluk itu harus orang sampai ke aspek rasa jiwa. Artinya begini, adab yang harus dibangun. Walaupun itu dimudahkan, kalau Syekh Abdul Qadir bilang begini, seorang hamba, ya, ini adab seorang hamba nih. Itu mirip kalau saya bayangkan masuk ke kerajaan tuh, ya, punya dengan segala protokolnya, coba bayangkan datangnya aja membungkuknya seperti apa, itu banyak protokolnya. Jadi kalau Allah membukakan sesuatu gitu ya, walaupun pintunya udah dibukain tuh, kita sudah ada di depan pintu, itu orang yang beradab nggak nyelonong sebelum si pemberi rumah kasih sinyal silahkan masuk. Bener nggak? Itu adab. Itu adab. Jadi walaupun sepertinya kok kayaknya gampang ya, kok kayaknya ada tawaran, kita kalau orang apa namanya ya, hawa nafsu itu kan cenderung terburu-buru. Nah itu tipikal tuh, hawa nafsu tuh cenderung jump into conclusion, berarti dimudahkan. Nah itu tuh, makanya untuk meredam hawa nafsu, suruh dia tunggu. Hawa nafsu itu gini, dia nggak tahan diajak maraton. Pengennya sprinter terus, sprint, semua segala cepet. Karena kan karakter setan tuh tergesa-gesa ya, tergesa-gesa, semua cepet. Nah makanya ditahan tuh, kadang-kadang untuk ngetes, coba aja, tahan berapa lama gitu, endurance. Jadi untuk melihat kalau ada oposisi seperti itu, ada yang terbuka, selalu kontak ke atas, ya Allah, ini baik nggak ya, ini baik nggak ya, walaupun udah dibuka, kita nggak semata-mata langsung jump into conclusion, yes berarti ini baik bagiku, balik lagi sama Allah Taala. Ternyata dibuka, ya Allah, apakah hamba boleh ambil? Sampai menunggu sinyal jelas itu butuh kesabaran. Tapi ini semua akan belajar ya, dengan ini sendirilah, masing-masing akan diajari Allah Ta'ala. Kapan cari posisi yang pas, seperti itu. Jadi bagaimana mengetahui? Hati harusnya bisa mengetahui. Dengan takwa, dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah maka Allah mengajarimu. Kuncinya takwa. Dan ciri takwa itu tawakal. Itu pilar takwa ya, tawakal sama Allah Ta'ala. Ini kalau memang ini engkau izinkan buatku, tawakal, pasti nggak akan kemana-mana. Kalau emang rezekiku, pasti nggak akan kemana-mana. Itu tawakal. Seperti itu. Jadi itu diuji dalam kehidupan. Ya, untuk mengetahui apa yang, ya, itu hati sendiri yang akan bisa mengetahui. Makanya dirasa-rasa. Dan kadang harus trial and error, is okay gitu. Kuncinya adalah zikrullah, segala sesuatu dibalikan lagi, ya Allah ini baik enggak gitu. Bismillah ya, jalani saja. Kalau di ayat lain surat An-Nahl itu ya jalani apa yang dimudahkan buatmu. Kalau memang pintunya buka, coba aja bismillah. Dengan bismillah gitu. Dengan kulon nuwun dulu, bismillah ya Allah ya, saya ini pintunya lagi engkau bukakan, saya mohon izin untuk menapakinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jalan gitu ya. Iya, silakan Mbak Wilma kalau mau duluan. Terima kasih.
Ada pertanyaan lain, kalau untuk bertobat, memulai dari sholat, misalkan tahu ilmunya, lalu berusaha memperbaiki sholat, tapi kok rasanya berat dan susah. Niat ingin sholat malam, bermunajat, tapi tidak maksimal. Nah, ini juga ya, misalkan kita pengen bersabar, tapi kok susah ya untuk sabar. Saya tuh pengen memaafkan loh Teh, tapi kok susah banget ya. Nah, gini. Susah, jelas susah. Kalau kita mengandalkan kemampuan diri sendiri. Akan susah, jelas sahabat-sahabat. Itu harus disadari ya. Nggak akan mungkin bisa kalau tanpa pertolongannya, titik. He is the agent of change. Allah yang mengubah. Jadi ketika kita bilang ya kok susah ya, itu kan ya kalau mengandalkan diri sendiri emang susah. Sekarang begini, panggil dia gitu. Minta dia take over our life. Masalah bangun apa tidak ya karena misalnya kok aku kebablasan ya padahal aku udah minta Allah dibangunkan, ya mungkin dia ingin aku tidur gitu ya. Nah, jadi beda narasinya gitu. Ketika kita sudah mencoba menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala, tapi kok kejadiannya seperti itu, kita jadi lebih bisa punya daya untuk berhusnuzon kepada dia. Dibanding kita terus gitu. Bahkan dalam Al-Hikam dikatakan orang yang menyandarkan kepada ibadahnya itu juga tidak bisa. Jadi itu bukan tauhid yang sesungguhnya, karena mengandalkan, aku kan karena sering sholat malam nih, jadi kadang terpleset seperti itu ya. Tapi kan dia bisa pintar, bisa ada pencerahan. Sebenarnya ya, kalau buat Allah, tanpa perlu semua melalui itu semua, langsung diberikan bisa jadi jaza. Jadi gitu, kun fayakun buat dia. Tapi apa makna semua perjuangan itu adalah untuk membangun kecintaan. Semakin kita kan namanya terseok-seok gitu ya, kita lihat bahwa kita diubah oleh dia. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, mau apapun ya, kita fenomenanya ada yang susah sholat malam, susah membangun komunikasi sama pasangan, susah ini anak nggak bisa dibilangin gitu, susah iya kalau mengandalkan kita. Buat dia sahabat-sahabat kun fayakun, berubah sekejap. Nah sekarang pertanyaannya begini, karena ini kajian suluk, kok dia nggak ngubah? Kok dia nggak, berarti ada apa? Nah itu yang menjadi materi perbincangan dalam munajat kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa engkau izinkan ini terjadi ya Allah? Apa yang engkau inginkan? Bagaimana hamba harus merespon ini? Semua keluarin tuh, curhat dalam dialog 4 mata dengan dia sehabis sholat. Dalam hati sambil zikir, subhanallah, subhanallah, alirkan hamba dalam ketetapanmu ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih untuk semua. Terus di setiap zikir kita mencoba melingkupi semua aspek dalam kehidupan kita dalam sebuah frame kebersyukuran bahwa apapun yang hadir for a reason, pasti ada kebaikannya. Walaupun hari ini aku belum tahu apa itu kebaikannya karena aku masih belum baik, akalnya belum pintar untuk menerima, belum bisa baca itu semua. Tapi ya Allah, aku punya pandangan baik, husnuzon kepadamu. It's a big start. Dengan demikian kita menjadi lebih open up gitu. Dengan demikian kita tidak menghukum diri kita sendiri too hard gitu atau membuat narasi yang negatif dalam kehidupan, which end up beating ourselves gitu. Jadi kita menghukumi diri sendiri, udah mah kehidupan itu berat ya kan. Kemudian interpretasi kita terhadap kehidupan itu ditambah berat lagi, yang nyungsep lah kita. Pantesan nggak pernah bahagia. Pantesan kosong terus, pantesan hampa terus, pantesan merasa tidak pernah penuh. Karena kita tidak melihat the big picture of life. Nah, Al-Quran is the key. Tanpa Al-Quran kita nggak bisa melihat ini. Kisah ini semua ada dalam Al-Quran. Maka mari kita kaji dengan baik ya. Kajian suluk online ini diadakan salah satunya sebagai ikhtiar untuk membaca 1, 2, 3 ayat perlahan-lahan, tapi semoga ini menjejak dalam kehidupan kita, merubah kita sehingga menjadi abid gitu ya, sebagai hambanya yang sejati. Gitu sahabat-sahabat ya, semoga bermanfaat. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan episode ini. Firaun sudah ketemu sama Musa nih.
wabah sudah digelar. Sekarang apa pembicaraan di antara mereka keduanya, dan nanti pertarungan seru bersama para penyihir sampai sebelum nanti menyeberang Laut Merah. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih silaturahminya sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Hatur nuhun Teh Tessa. Pamit dulu, Mangga. Assalamualaikum. Makasih, Teh Waalaikumsalam Tessa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama, Del. Waalaikumsalam.